Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Iman Sulaiman dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 9 April 2013. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi dan peristiwa seputar Cianjur dan sekitarnya. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Dinas Perdagangan Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Pasar Cipanas menggelar upacara pembukaan program operasi bersih antar pasar se-Kabupaten Cianjur. Kegiatan berlangsung hari Jumat 5 April 2013 di lapangan halaman parkir Pasar Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Bertempat di halaman parkir Pasar Cipanas, Jumat 5 April 2013 berlangsung upacara pembukaan operasi bersih lingkungan Pasar Cipanas. Diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Cianjur bekerjasama dengan pasar di wilayah 1, 2, dan 3 Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Cianjur, diikuti oleh para pengurus pasar, keamanan pasar, dan pengurus K5. Dengan kerja bakti, operasi bersih di pelataran pasar subuh Desa Cipanas dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan Kepala Pasar, membersihkan sampah yang ada lingkungan pasar. Meskipun masih saja ada pedagang duduk santai, tidak peduli dan tidak berpartisipasi pada kegiatan opsi tersebut, ia hanya melihat dengan santai para petugas opsi yang ada halaman pasar. Himam Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan kebersihan ini untuk menimbulkan rasa kebersamaan antara para pedagang dan para pengurus pasar. Bekerjasama dengan Dinas Pasar se-Kabupaten Cianjur, setiap hari Jumat selalu diadakan kegiatan Jumat bersih oleh para pedagang di pasar. Kita berkeliling dari pasar induk, kemudian sekarang ke Cipanas, nanti ke Cianjur lagi, nanti ke Ciranjang, ke Cikalong, semua berputar setiap Jumat. Nah, kita harus mengetahui tentang kondisi pasar yang ada di Kabupaten Cianjur. Jadi pasar Cipanas tahu kondisi pasar induk tahu kondisi pasar Cikalong. Semua ingin kita harapkan tahu. Jadi mana pasar yang bersih, yang benar itu, yang nyaman, gitu ya, yang menjadi kebanggaan lah untuk para pedagang dan juga para pembeli gitu. Itu kita harapkan nanti ke depan kesadaran dari para pedagang itu tumbuh dengan sendirinya tanpa mengandalkan kepada petugas kebersihan. Yang selama ini para pedagang ini merasa bahwa dia sudah bayar retribusi, tetapi sebenarnya tidak cukup. Ya, dinaikkan retribusi tidak mau untuk memenuhi kebutuhan keamanan, kebersihan dan sebagainya. Tetapi justru kita ajak partisipasi mereka untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing pasar. Itu yang kita harapkan. Kusmiaji, Kepala Pasar Cipanas, menilai bahwa kegiatan operasi bersih ini berlangsung sukses, diikuti sekitar 257 orang petugas operasi bersih di wilayah Kecamatan Kabupaten Cianjur. Diikuti sekitar 257 orang petugas operasi bersih di wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Juga alhamdulillah ini yang paling penting, para pedagang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan jumsi bersama. Alhamdulillah itu dalam pelaksanaannya terbilang sukses ya, karena beban yang sampah yang ada di pasar itu sudah dimasukkan ke dalam karung-karung, jadi pelaksanaan di lapangan itu udah mudah sekali gitu. Tinggal hanya yang tercecer aja lah, Pak, misi inti dari kegiatan ini? Misinya itu pertama silaturahmi ya. Silaturahmi antara petugas pasar yang ada di Kabupaten Cianjur. Yang paling penting mungkin di sini sosialisasi kepada para pedagang itu sendiri, baik itu ke pedagang, ke konsumen, bahwa yang namanya kebersihan ini adalah tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaan kegiatan itu terlihat semangat tinggi dari para peserta dan berjalan sukses. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur menyelenggarakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pileg tahun 2014 Kabupaten Cianjur. Kegiatan berlangsung Sabtu 6 April 2013 di Hotel Delaga Biru Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sabtu 6 April 2013 bertempat di Gedung Hotel Delaga Kecamatan Cipanas, Bupati Cianjur menghadiri acara pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Acara ini dalam rangka persiapan Pileg tahun 2014 tingkat Kabupaten Cianjur.
Selain Bupati, hadir pula Ketua DPRD, Ketua dan anggota KPU, dan para anggota pengurus panitia pemilihan umum se-Kabupaten Cianjur, serta perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan SK pengangkatan, pengukuhan anggota PPK Kecamatan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur. Sumpah janji sekaligus prakata pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU yang sempat berhenti di tengah pembacaan sumpah dan janji itu, menitikan air mata saat Al-Quran berada di atas kepala yang disumpah. Sepertinya rasa berat untuk melanjutkan pembacaan sumpah dan janji itu. Selesai acara sumpah dan janji, dilanjutkan penandatanganan berita acara, diikuti penyerahan SK. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Cianjur Unang Margana SH menyampaikan bahwa ia akan mengundur diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Bersamaan dengan itu, ia pun mengucapkan selamat bekerja kepada yang telah dilantik. Pada sambutannya, Bupati Cianjur Haji Cecep Mutarsola MM antara lain menyampaikan bahwa ia akan memberikan penghargaan kepada para anggota panitia pemilihan kecamatan PPK yang telah menjadi anggota PPK selama 10 tahun. Saya akan memberikan penghargaan kepada pengurus PPK. Jadi nanti tolong coba usulkan oleh KPUD Kabupaten PPK mana saja yang sudah berbakti lama. Seperti halnya Pemda memberikan penghargaan kepada anggota PKK yang sudah lama, kader posyandu yang sudah lama. Mengapa kader-kader PPK tidak diberikan penghargaan? Kalau setuju boleh, kalau tidak. Saat diwawancara TV Cianjur tentang pengunduran diri Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Bupati menuturkan bahwa pengunduran diri itu memberikan kesempatan kepada para generasi baru untuk maju dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Cianjur dengan harapan persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 lebih baik dan sukses. Beliau memberikan kesempatan kepada generasi-generasi yang lain untuk bisa maju meningkat. Gitu. Kira-kira ketua ke depan harus gimana Pak? Harapannya sebetulnya pengurus KPU dari awal itu sudah bagus. Jadi regenerasinya bagus, terus yang sudah dibinanya juga diwariskan dengan baik. Makanya tidak ada perbedaan antara KPU yang lama dengan KPU yang baru. Termasuk nanti pengganti Pak Unang juga pasti sama bagus. Terkait tadi bantuan dari Pemda prestasi ataupun oh ya, eta mah kadeudeul lah. Kadeudeul. Jadi wajar kalau misalkan ada pengurus PPK yang berbakti dengan honor yang sangat minim, itu Pemda memberikan kadeudeul. Acara berlangsung tertib dan lancar, diakhiri pembacaan doa. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, masyarakat sekitar perusahaan peternakan sapi di Kampung Cinampele, Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, kini memiliki madrasah baru yang penggunaannya diresmikan pada hari Jumat 5 April 2013. Masyarakat di lingkungan RT 03 RW 05 Kampung Cinampele, Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon yang berada di sekitar peternakan sapi boleh bernapas lega karena pada hari Jumat 5 April 2013 mereka secara resmi sudah dapat menggunakan gedung madrasah baru yang diberi nama Miftahul Falah yang dibangun sebagai bentuk CSR atau kepedulian dan respon positif perusahaan peternakan sapi tersebut kepada masyarakat sekitar. Pada acara peresmian tersebut hadir Direktur PT Pasir Tengah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta instansi terkait lainnya, di samping unsur Muspika Kecamatan Cikalong Kulon. Anak didik di Madrasah Miftahul Falah yang selama ini belum menikmati fasilitas yang nyaman dan luas, pada peresmian tersebut hadir didampingi orang tuanya masing-masing dengan wajah berseri-seri seakan menunjukkan penuh kebanggaan dan harapan. Sementara itu, sebagai wujud kepedulian perusahaan, Direktur PT Pasir Tengah Ramlan menegaskan bahwa pembangunan madrasah di Kampung Cinampele ini menelan biaya 200 juta rupiah. Pada hari ini acara peresmian apa ini, Pak? Kebetulan kita ini untuk melakukan CSR kita kepada masyarakat, terutama yang dekat dengan peternakan, yaitu untuk kita membangun memperbaiki sebuah madrasah di Kampung Cinampele.
kurang lebih mungkin sekitar 200 juta dan HDR ini sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat dapat digunakan kepada saya. Ya, mungkin ada yang lainnya Pak, CSR peruntukan yang lainnya. Yang lainnya pada awal tahun kita pernah melakukan Pak, memberikan beasiswa kepada anak-anak SD yang di sekitar lingkungan, yaitu baik dari kelas 1 sampai kelas 6 berbentuk uang tunai Pak. Uang tunai diserahkan kepada langsung kepala sekolahnya masing-masing. Bangunan Madrasah Miftahul Falah yang tampak kokoh ini berada persis di samping Masjid Jami Al-Abror. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih tetap setia di Warta Cianjur. Selasa 2 April 2013, Kapolda Jawa Barat meresmikan gedung kantor Polres Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Peresmian ini dilakukan dengan penandatanganan prasasti peresmian dan menekan tombol pembukaan selubung Polres Cianjur, serta gunting pita di pintu masuk markas Polres Cianjur. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Andes TB Anis Angkawijaya MSI meresmikan gedung kantor Polres Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur dengan menandatangani prasasti peresmian dan menekan tombol pembukaan selubung Polres Cianjur serta gunting pita di pintu masuk markas polisi Resort Cianjur. Pada acara peresmian tersebut turut hadir para pejabat utama Polda Jabar, Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat beserta pengurus, Bupati Cianjur, Kekorwil Bogor, para Kapolres Rayon Bogor, para mantan Kapolres Cianjur, para unsur Muspida Kabupaten Cianjur, LSM, Ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Cianjur AKBP Haji Agustri Herianto SIK melaporkan bahwa tanah dan bangunan Mako Polres Cianjur merupakan hak guna pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur seluas 20.000 meter. Di atas tanah ini dibangun 2 lantai. Lantai atas terdiri dari aula, ruang Kapolres, ruang Wakpolres, ruang Kabag OPS, ruang Kabag Sumda, ruang Kasat Lantas, ruang Kasih UM, ruang Kasih Kesehatan, ruang Kasih Tipol, ruang Kasih Keuangan, ruang Kasubag Sapras, dan terakhir ruang PA Siaga. Di lantai bawah terdiri dari ruang Kabagren, ruang Kasat Subhara, ruang Kasat Intelkam, ruang Kasat Reskrim, ruang Kasat Binmas, ruang Kasat Tahti, ruang Kasat Propam, ruang Kasiwas, ruang Kasubag Humas, dan ruang tahanan laki-laki, ruang tahanan perempuan, dan ruang tahanan anak-anak. Tanah dan bangunan Mako Polres Cianjur yang baru adalah merupakan tanah hak guna pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang luasnya adalah 20.000 meter persegi, dan di atas tanah yang telah dibangun diantaranya Gedung Polres Cianjur dengan luas bangunan tipe 2100 terdiri dari 2 lantai, yang antara lain 1 lantai atas terdiri dari aula, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, ruang Kabagop dan staf, ruang Kabag Sumda dan staf, ruang Kasat Lantas dan staf, ruang Kasih dan staf, ruang Kasih Kesehatan dan staf, ruang Kasih Tipol dan staf, ruang Kasih Keuangan dan staf, ruang Kasubag Sarpas dan staf, serta ruang Pasiaga. Perlu kami laporkan pada Bapak Kapolda, sebetulnya ruangan yang ada itu masih dibilang minim dikarenakan untuk ukurannya belum representatif. Yang kedua, lantai bawah yang terdiri dari ruang Kabagren dan staf, ruang Kasat Sabara dan staf, ruang Kasat Intel dan staf, ruang Kasat Reskrim dan staf, ruang Kasat Bimas dan staf, ruang Kasat Tahki dan staf, ruang Kasih Propam dan staf, ruang Kasih Was dan staf, serta ruang Kasubag Humas dan staf. Secara umum luas masing-masing ruangan adalah 360 meter dikali 320 meter, termasuk ruangan para kabag dan kasat. Pada peresmian tersebut, Kapolda Jabar menandatangani 3 batu prasasti peresmian, yaitu Gedung Polres Cianjur, Kantor Satpas SIM, dan Lapang Tembak, dilanjutkan dengan menekan tombol selubung Polres Cianjur serta menggunting pita. Kapolda Jabar beserta rombongan langsung memeriksa setiap ruangan yang ada di gedung Mapolres Cianjur. Saat pemeriksaan gedung Satpas SIM, Kapolda Jabar beserta Ibu Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat sempat mencoba mengikuti salah satu ujian. Di lapang tembak, Kapolda Jabar melakukan uji coba lapang tembak dengan menembak sebuah balon yang bertuliskan "Selamat datang di Polres Cianjur". Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur.
Satu lagi istilah yang dilontarkan Ketua ICMI Korda Cianjur Saiful Milah dinamakan Majelis Taklim Pendidikan. Tentunya Majelis Taklim ini versi Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia atau ICMI Cianjur. Majelis Taklim Pendidikan versi ICMI Cianjur ini bukanlah sekedar sebuah istilah saja, namun berisi kegiatan rutin mengkaji isu-isu strategis berkaitan dengan pendidikan, semisal sekolah berstandar internasional atau RSBI. Kali ini Jumat 5 April 2013, ICMI Kabupaten Cianjur melalui Majelis Taklim Pendidikannya kembali mengadakan kajian tentang gagasan lulus kerja sarjana atau LKS bertempat di Sekretariat ICMI di Jalan Siliwangi 17A Cianjur. Menghadirkan berbagai kalangan terkait antara lain Kepala SMA, SMK, P2, TP2A, pemerintah daerah, dan perusahaan penyalur tenaga kerja. Dalam obrolannya kepada TPC, di sela-sela kegiatan kajian LKS, Ketua ICMI Kabupaten Cianjur Saiful Milah mengajak kepada semua pihak terkait mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada pada gagasan LKS, dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur. Jika baik, kenapa tidak kita laksanakan, ujarnya. Sebagai Ketua ICMI, Pak, kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan dalam rangka apa, Pak? Jadi sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan, didesain oleh ICMI pada perumusan perencanaan. Jadi kita punya bermacam-macam divisi. Ada divisi ekonomi salah satunya, kemudian ada divisi pendidikan. Nah, kemudian dari divisi pendidikan yang sudah sepakat dan rutin dilaksanakan, kita paling tidak setiap bulan sekali ada yang disebut dengan Majelis Taklim Pendidikan. Di Majelis Taklim di sini versi ICMI lebih banyak kepada upaya untuk mencoba melakukan pengkajian terhadap beberapa isu-isu yang strategis yang mungkin perlu dikaji, dan dari hasil kajian ini mencoba ICMI memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Sebagai gambaran, pada Majelis Taklim pertama pendidikan dulu kita berkumpul juga dengan para kepala sekolah dan juga para pengawas dan juga para pelaku pendidikan termasuk para pemerhati. Waktu itu isunya kebetulan tentang pembubaran RSBI. Coba kita kaji, walaupun kebetulan waktu itu belum ada sikap yang jelas dari pemerintahan pusat. Waktu pas pertama awal-awal kita mencoba waktu itu memberikan hasilnya, direkomendasikan kepada yang terkait, salah satunya kepada Pemda Kabupaten Cianjur. Hari ini coba Majelis Taklimnya fokusnya adalah membahas tentang mengkaji gagasan tentang LKS, lulus kerja dan sarjana, yang sebelumnya pernah disosialisasikan dengan teman-teman para kepala SMK dan SMA di SMK 2 Cilaku. Dan juga ini waktu itu Pemda hadir. ICMI terus terang tertarik, programnya bagus, dan tetapi bagaimanapun juga kita ingin coba kaji dulu, karena juga ada suara-suara dari masyarakat, terutama juga ada, saya dapat masukan kami ICMI dari salah satunya dari kepala sekolah dari Cibinong. Dia sudah mengumpulkan, sudah ada peserta siswa yang siap peserta untuk jadi peserta LKS ini 217, tapi juga kebingungan. Makanya kita coba undang dari tim dari Jakarta ini yang belum dijelaskan, dengan harapan kita akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih terang. Kita kaji apa kekurangan dan kelemahannya. Kalau memang bagus, kenapa ini program ini yang bagus ini, kalau seandainya bagus, coba direkomendasikan dan bisa dilaksanakan oleh sama-sama ya. Mungkin karena menyangkut juga para kepala sekolah SMA SMK yang punya lulusan, yang menghasilkan lulusan, di samping nanti Pemda juga yang mencoba memayungi kebijakan, bahkan perlu membantu. Tapi kita tidak sewenang-wenang, kita harus juga melihat apa keuntungan-keuntungan. Kalau barusan kita melihat dari aspek dari penjelasan saja ini sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Cianjur kan itu. Nah itu kira-kira ini majelis rutin kegiatan ICMI yang setiap bulan dilaksanakan. Target dan harapan khusus untuk kegiatan kali ini apa, Pak? Jadi dari tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, jadi hari ini kita coba mendengarkan informasi. Saya mengundang para kepala SMK dan juga dari kepala SMA dan juga para pelaku pendidikan lain, termasuk juga tadi dari Disnaker kebetulan hadir.
kemudian juga dari LBH hadir ya selama ini mengurus pelaksanaan trafficking. Karena kita begini, kami mendapatkan kejelasan tentang apa itu dengan gagasan tentang lulus, kerja, dan sarjana. Kan ini sangat-sangat menunjang Kabupaten Cianjur, menunjang IPM. Tapi dari hasil kajian ini diharapkan, karena tadi ada yang pertanyakan, jadi apakah program ini perlu dilanjutkan atau perlu dipertimbangkan? Yang jelas ISMI merasa terpanggil untuk memberikan kajian dan juga memberikan alternatif solusi yang mudah-mudahan nanti baik buat teman-teman di kalangan pendidikan maupun oleh Pemda maupun oleh terkait bisa ditindaklanjuti gitu Pak. Jadi tindak lanjut dari kegiatan ini berupa rekomendasi Pak? Rekomendasi ya, kita akan mencoba tidak rekomendasi tertulis, bahkan kalau perlu kami datang mungkin ke Pemda, ke yang terkait. Bahkan hari ini sebetulnya juga karena kebetulan pengurus ISMI juga adalah para pemegang perusahaan. Hari ini kebetulan Kepala BPD nggak bisa hadir, dia mau hadir. Kemudian Pak Ajat dari ASDA, Pak Heru juga kebetulan ada teman kita yang meninggal, biasanya hadir, biasanya langsung juga ditindaklanjuti kan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Majelis Taklim Pendidikan yang berupa rekomendasi akan disampaikan kepada pihak eksekutif, legislatif, dan pihak terkait lainnya. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, banyak penduduk berasal dari Kabupaten Cianjur menjadi wanita penghibur di Pulau Batam. Demikian diungkapkan oleh penceramah dari Pusat Studi Gender Universitas 11 Maret di hadapan para anggota dan pengurus Dharma Wanita Unit Disdik Kabupaten Cianjur pada 5 Maret 2013 di Gedung GGI Cianjur. Sekitar 80 orang terdiri dari pengurus dan anggota Dharma Wanita di lingkungan Disdik Kabupaten Cianjur menghadiri kegiatan rutin bulanan. Kegiatan kali ini diisi dengan ceramah yang mengangkat tema pencegahan human trafficking melalui pendidikan berwawasan gender di sekolah. Menghadirkan narasumber Rina Herlina Haryawati dari Pusat Studi Gender Universitas 11 Maret. Menurut Rina Herlina Haryawati, bahwa kasus trafficking berdasarkan data tahun 2007 hingga 2009, Kabupaten Cianjur sangat mengkhawatirkan karena trafficking di Kabupaten Cianjur mencapai 800 kasus atau nomor urut 2 di bawah Indramayu. Dengan data seperti itu, pemerintah Kabupaten Cianjur harus betul-betul mengatasinya. Saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mulai bergerak menangani kasus trafficking dengan memberlakukannya Perda tentang trafficking. Walaupun hasilnya hingga saat ini masih belum terlihat, kesadaran korban untuk melapor masih sangat kurang. Sebagian besar tindak trafficking di Kabupaten Cianjur menyangkut banyaknya tenaga kerja wanita ilegal yang diselundupkan ke luar negeri atau dipekerjakan di daerah Batam. Di Pulau Batam, banyak wanita-wanita yang berasal dari Cianjur menjadi wanita penghibur. Kejadian seperti itu harus dijadikan PR oleh pemerintah. Selanjutnya, narasumber menjelaskan bahwa trafficking di Cianjur disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan. Ranking kabupaten kota se-Jawa Barat dalam segi pendidikan, Cianjur masih ketinggalan jauh. Sementara data kemiskinan tahun 2011, Cianjur berada di urutan kelima dari bawah. Kalau dari data ya, kayaknya cukup mengkhawatirkan karena dari 2007 sampai 2009 itu menurut Distrik Gubernur Jawa Barat kita itu udah 800 kasus ya, 800 kasus itu, dan Cianjur ada di nomor 2 trafficking di Jawa Barat. Jadi ini miris dan harus benar-benar segera diatasi. Tapi saya pikir pemerintah kita sudah mulai bergerak karena kita punya perda ya, Cianjur punya perda tentang trafficking. Jadi implementasinya sudah mulai dilakukan meskipun hasilnya belum bisa kita lihat baik atau tidaknya, tapi saya pikir ini udah mulai ada penurunan. Jadi kalau tidak salah menurut tadi kepala pencegahan trafficking, kasus trafficking di Cianjur udah agak mulai menurun. Jadi untuk tahun 2012 ini udah mulai menurun. Tapi yaitu kesadaran korban untuk melapor masih sangat kurang. Misalnya dari segi apa Bu trafficking Kabupaten Cianjur Bu? TKW, jadi ada TKW yang ilegal, kemudian banyak sekali yang diselundupkan ke luar negeri. Ini banyak sekali ke Batam ya. Jadi kalau beberapa kasus kita lihat ada banyak sekali TKW apa ya, perempuan-perempuan Cianjur yang dikerjakan di Batam itu sebagai tanda petik dan tanda kerja seksual ya, komersial. Jadi ini harus benar-benar dijadikan PR bagi pemerintah supaya benar-benar diperhatikan lah keberadaannya.
Banyaknya data-data dan kasus-kasus yang dikemukakan oleh para narasumber sejalan dengan tujuan penyelenggara kegiatan ini, yaitu untuk menambah wawasan kader-kader Dharma wanita yang ada di daerah, sebagaimana diungkapkan oleh cucu Ketua Panitia. Untuk pelaksanaannya sendiri rutin diselenggarakan, Bu? Setiap bulan 1 kali. Untuk kali ini, Bu, yang diangkat tema tentang apa, Bu? Tentang isu gender. Mungkin tujuannya sendiri, Bu? Tujuannya ya untuk memberikan wawasan kepada anggota itu sendiri, dan nanti di tempat di daerah kerjanya masing-masing itu untuk menyampaikan kepada kader-kader yang ada di daerah, seperti di Dharma Wanita Persatuan Pusbindik maupun persekolahan yang ada di daerah. Terus saat ini, Bu, ada berapa orang peserta, Bu? Kurang lebih 80 orang. Ini hanya di lingkungan dinas pendidikan? Iya. Kebetulan Ibu Ketua itu pada saat ini berhalangan hadir karena memang menghadiri kegiatan Dharma Wanita Kabupaten. Jadi saya selaku penasehat mewakilinya atas permintaan beliau. Kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih tetap setia di Warta Cianjur. Sebagai bentuk protes atas jeleknya jalan raya Cikancana, Kecamatan Gekbrong, warga pun menanam bermacam-macam pohon di jalan yang tidak kunjung diperbaiki tersebut. Beginilah kondisi jalan raya Cikancana, sekitar 5 km mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal jalan tersebut selain menuju objek wisata situs megalitik Gunung Padang, juga menjadi salah satu akses jalan yang sering digunakan warga sekitar ataupun pendatang untuk berlalu lalang. Sebagai bentuk protes kepada pemerintah, warga sekitar menanam bermacam-macam tanaman di jalan tersebut. Pohon palem, pohon jagung, dan pohon pisang ini ditanam warga sekitar 6 bulan lalu, namun hingga saat ini masih belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Kerusakan jalan ini selain disebabkan oleh sistem drainase yang jelek, juga disebabkan terlalu seringnya dilewati oleh truk-truk besar, antara lain milik sebuah perusahaan yang berada di daerah Cikancana. Padahal truk-truk milik perusahaan tersebut bukan kelasnya untuk melintasi jalan ini. Dadang, salah seorang warga pengguna jalan, menuturkan bahwa jalan raya Cikancana ini sudah 6 bulan ditanami pepohonan, sebagai bentuk protes warga sekitar kepada pemerintah daerah yang sudah 10 tahun ini tidak kunjung diperbaiki. Udah berapa tahun nih Pak jalan ini nggak diperbaiki, Pak? Kurang lebih 10 tahunan lah ada. Berapa kilometer Pak yang rusak nih? Yang rusak 5 apa 6 kilo ada. 6 kilometer. Apalagi ini kan jalan hidup lah istilahnya, itu kan ada pariwisata di atasnya itu Gunung Padang. Kenapa itu nggak ada perhatian? Kayak ini gubernur juga kan udah tahu nih di sini ada situs itu. Kalau dulu kan wakilnya pernah turun, kalau sekarang kan nggak ada yang datang gitu. Apalagi yang dari luar negeri kan pada datang ke sini itu. Tapi akses jalannya sangat mengkhawatirkan ya? Oh iya. Apalagi angkot tuh dua hari sekali itu bongkar tuh. Kan angkot di sini kurang lebih ada 60 angkot itu. Angkot 43 itu. Maksudnya bongkar gimana Pak? Iya, rusak gitu. Rusak ya. Akibat sering injak jalan ini? Iya. Apalagi lagi dikasih hujan gede-gede gini, wah udah parah. Jangankan angkot, motor juga tuh pada, misalkan motor kan banyak tuh yang kerja di GSI, dinaiki gitu. Akibat rusaknya jalan ini, otomatis perputaran roda ekonomi di wilayah setempat terhambat. Warga kini hanya bisa menunggu panen pohon jagung yang ditanam di jalan tersebut. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, serah terima jabatan kepala sekolah di lingkungan SMK Pasundan berlangsung Sabtu 6 April 2013, dipusatkan di SMK Pasundan 1 Cianjur. Sabtu 6 April 2013, kepala sekolah didampingi istri disertai perwakilan guru-guru dari SMK Pasundan 1 dan SMK Pasundan 2 yang akan segera menandatangani naskah serah terima jabatan di area halaman SMK Pasundan 1. Disambut penampilan atraktif seni tradisi pencaksilat dipandu sang longser memasuki lokasi tempat sertijab berlangsung. Hadir para pengurus Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan, tamu undangan Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya, diikuti para guru dan para siswa. Pembacaan surat keputusan Bupati dan Yayasan oleh salah satu perwakilan pengurus Yayasan mengawali jalannya acara serah terima jabatan kepala sekolah tersebut.
Dadang Carna awalnya menjabat Kepala SMK Pasundan 2, ditetapkan menjadi Kepala SMK Pasundan 1, menggantikan Ijudin yang memasuki masa pensiun. Emir Hakim Jamil dari Wakil Kepala Sekolah kini menduduki jabatan Kepala SMK Pasundan 2. Serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen secara simbolis dari masing-masing pihak. Sementara itu, menurut Abah Ruskawan, Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, adanya pergantian kepemimpinan di SMK Pasundan adalah sesuatu hal yang alamiah. Ia berharap kepemimpinan yang baru ini akan terus mampu meningkatkan kepercayaan di hati masyarakat. Ia juga menegaskan pimpinan di kedua sekolah ini akan bersinergi dengan Paguyuban Pasundan untuk mendukung misi institusi yang dipimpinnya. Ya, alhamdulillah. Yang jelas bahwa ini adalah satu kegiatan yang alamiah lah. Alamiah, ada yang pensiun, ada yang rotasi mutasi, dan kebetulan hari ini mungkin pada Dadang Carna definitif sebagai Kepala SMK Pasundan 1 yang dimutasi dari SMK Pasundan 2, termasuk mungkin Pak Emir yang tadinya Wakasek di SMK Pasundan 1 sekarang di SMK Pasundan 2, dan Pak Ijudin yang tadinya PLT di pengurus yayasan saat ini mungkin diserah terimakan dengan Dadang Carna di SMK Pasundan 2, Pasundan 1. Ya, untuk saya selaku Ketua Paguyuban Pasundan ya, berterima kasih, dan mudah-mudahan saja Pasundan tetap mendapat tempat di hati masyarakat Cianjur. Mudah-mudahan saja kita ikut berkiprah. Hubungan dengan Paguyuban Pasundan memiliki dua visi misi, diantaranya udagannya pertama ingin memberantas kemiskinan, yang kedua ingin memberantas kebodohan. Sehingga mungkin dua visi Pasundan itu masih relevan sampai dengan hari ini menurut kami. Ya, konkretnya seperti apa itu Pak? Mengenai apa? Dari dua yang pesimis tadi, kemudian capaian yang belum tercapai lah, kira-kira seperti itu. Kalau di dunia pendidikan ya alhamdulillah, mungkin kalau Pasundan dari sisi jumlah siswa yang ada di Cianjur ini ya kurang lebih sekitar 6.000 siswa lah. Dari mulai TK, SMP, SMA, SMK. Nah, untuk pemberdayaan ekonomi lah yang mungkin kami masih bisa baru berjalan, dalam artian Paguyuban Pasundan ini atau bukan hanya bergerak di bidang dunia atikan, tapi juga kami di pelestarian pengembangan budaya. Emir Hakim Jamil, Kepala SMK Pasundan 2, akan segera menempati kantor dan gedung baru sebagai tempat kegiatan KBM yang letaknya tidak jauh dari lokasi SMK Pasundan 1. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 9 April 2013. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa kunjungi kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.